Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel IT The Movie. Di video kali ini pastinya bakal melanjutkan donghua yang berjudul Tales of Demon's God part ke-93 nya di season 7 kali ini. Dan yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek di bawah deskripsi ya. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya guys. Nili mengetahui bahwa orang ini adalah bawaan Hualing dengan akar roh bumi kelas 6. Lalu ada yang bertanya pada Nili, mereka berasal dari mana? Nili menjawab, ia berasal dari dunia linglong kecil. Orang itu pun mengetahui bahwa mereka berdua ternyata adalah dua jenius dari dunia linglong kecil. Ia memperkenalkan dirinya bernama Jinyan, yaitu dari klan Jin. Keluarga mereka sangat menghargai bakat. Jika Nili dan Piao punya waktu, mari mengobrol. Nili mengatakan kita bahas nanti saja. Terlihat Jinyan tidak terima. Dua orang jenius dari dunia linglong kecil benar-benar tidak tahu malu. Lalu ada seseorang yang datang, dan ternyata ia adalah guru mereka. Diketahui guru itu bernama Xiling Zunze. Ia pun mengajak semua murid untuk ikut ke ruang latihan. Ketika di dalam, ia pun mempersilahkan duduk kepada semua murid. Setelah duduk, ia pun mengatakan, kalian semua adalah para jenius yang paling berbakat di kelas tahun ini, memiliki akar roh langit yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Dalam waktu 1 tahun, 5 murid terkuat di antara kalian punya kesempatan pergi ke halaman timur. Jika kalian melewatkannya, maka akan tinggal di halaman barat lebih lama. Dikarenakan mereka semua adalah jenius, pasti tidak ingin tertinggal dari orang lainnya. Saat itu guru pun melihat seseorang yang datang, dan ia adalah seorang gadis dari keluarga Dragon Cell, yaitu bernama Long Yuyin. Guru pun mengingatkan ia ingin kalian bersaing satu sama lain, tapi bukan untuk bertikai. Menyakiti orang lain hanya akan menghancurkan masa depan. Guru berharap mereka semua mengerti. Ia mengatakan mulai dari sekarang, setiap 3 hari sekali, kalian akan datang untuk mendengarkan pelajaran. Ia pun akan menjelaskan cara berkultivasi dan memandu untuk meningkatkan keterampilan. Hingga akhirnya pelajaran pun dimulai. Pertama dari ranah Earthfort ke ranah Heavenly Fate. Ini adalah proses penyatuan dengan kekuatan jalan surgawi agar merasakan jalan surgawi. Semua makhluk hidup di antara langit dan bumi, sama seperti segala sesuatu di dunia, semua diciptakan oleh kekuatan jalan surgawi. Nili bergumam pelajaran di sekte bulu ilahi sangatlah sederhana dan sudah Nili pahami. Kekuatannya saat ini dari ranah Earth Fate ke ranah Heavenly Fate. Harusnya dalam proses 50 ke 60%. Meski masih cukup jauh dari ranah Heavenly Fate, tapi kekuatan di dalam tubuh berangsur-angsur berubah dari kekuatan hukum menjadi kekuatan jalan surgawi. Dengan dukungan teknik ilahi surgawi, pohon anggur misterius itu akan terus berkembang. Saat itu Piao pun menegur Nili dan mengatakan, saat mencapai ranah Heavenly Fate, memiliki 2-3 takdir. Sebenarnya berapa nyawa yang dimiliki? Apa Piao memiliki 2 nyawa? Jadi harus ditusuk 2 kali baru akan mati? Nili bilang tentu saja tidak. Yang disebut 2-3 takdir bukan tentang berapa banyak nyawa yang dimiliki, melainkan jumlah jiwa yang telah dikumpulkan oleh Heavenly Fate di lautan jiwa. Jiwa takdir dapat bersarang di suatu tempat. Piao pun membayangkan dirinya ditampar mati oleh Xiaoyu dikarenakan telah berselingkuh. Ditambah lagi selama jiwa takdir tetap utuh, maka dapat hidup kembali. Namun posisi tubuhnya tidak boleh lebih dari 1000 mil jauhnya dari jiwa takdir. Piao pun mengerti apa yang dikatakan Nili. Dengan memiliki jiwa takdir, maka bisa hidup kembali. Tetapi setiap kali terbunuh,
Piao akan kehilangan satu jiwa takdir. Misalnya, jika mati di ranah fate ketiga, maka dia akan kembali ke ranah fate kedua. Jadi, meskipun memiliki jiwa takdir, tetaplah penting. Piao pun mengerti, pantas guru tadi mengatakan kalau Akademi Tianling melarang untuk berpetualang sampai mencapai ranah Evil Fate selama meninggalkan jiwa takdir di aula jiwa. Kecuali akademi tidak hancur, maka tidak ada murid yang dalam bahaya. Sementara itu, terlihat bawahan Hualing bergumam. Sebelum datang ke sini, bosnya memberi perintah agar mengawasi Nili dan Piao dan mencari kesempatan untuk memberi mereka pelajaran. Ia pun meremehkan akar roh langit kelas 8 dan 5, dan ia tidak akan pernah kalah dari Nili dan Piao. Dilanjut, guru pun akan mengajarkan berlatih. Hal pertama yang harus dilatih adalah api roh. Guru pun memperlihatkan api roh. Ia pun menyuruh semua murid untuk memadatkan api roh. Pertama, mereka harus membawa lautan jiwa ke keadaan kosong. Fokuslah pikiran kalian di telapak tangan. Namun terlihat Nili dengan mudah bisa mengeluarkan api roh. Semakin kuat api roh, maka semakin kuat ketahanan jiwa kalian. Ketika menyentuh ranah Evil Fate, semakin kuat jiwa takdir yang terkondensasi. Kemudian guru menyuruh semua murid untuk mulai merasakan api roh. Terlihat semua murid pun mulai untuk merasakan api roh. Sementara Long Yuyin dengan mudah mengeluarkan api roh dari tangannya. Guru mengatakan seperti yang diharapkan dari keturunan klan Longyin. Bakatnya sangat luar biasa. Terlihat Jinian juga bagus mengeluarkan api roh. Meski api rohnya kecil, tapi sangat murni. Lalu Piao juga mulai akan merasakan api rohnya. Terlihat Piao pun mencoba untuk konsentrasi penuh. Namun justru ia membayangkan melihat Xiaoshu sedang mandi. Dan di saat itu ia pun sedang mengintip Xiaoshu. Hingga ia pun disiram air oleh Xiaoshu dikarenakan ketahuan mengintip. Piao mengatakan kepada Nili, sepertinya masih sulit baginya. Tapi Nili bilang Piao tidak bisa mengendalikan nafsunya. Pikiran tidak bersih tidak akan bisa memadatkan api roh. Piao mengatakan masih membicarakan dirinya dan siapa yang dipeluk dua wanita cantik sebelumnya. Ia tidak percaya bahwa hati Nili akan begitu bersih. Nili memperlihatkan ia bisa memadatkan api roh dan juga bisa menghilangkannya. Guru yang melihat itu ia bilang, sebenarnya Nili punya bakat yang menakjubkan, bahkan bisa memadatkan api roh saat berbicara dan juga tertawa. Dibandingkan dengan Long Yuyin, ukuran apinya juga tidak kalah. Bakat seperti Nili harus dilatih dengan baik ke depannya. Terlihat bawahan Hualing yang melihat Nili dengan mudah memadatkan api roh, ia pun menjadi kesal. Guru menjelaskan seseorang yang bisa memadatkan api roh pada percobaan pertama memiliki hati bersih, juga benar-benar jenius seni bela diri. Tidak perlu berkecil hati jika masih gagal. Setelah kalian kembali, bisa luangkan waktu untuk berlatih. Guru menegaskan 3 hari kemudian kita akan melanjutkan pelajaran baru. Hingga akhirnya kelas pun dibubarkan. 3天后我们也不要灰心。 Kemudian Yuyin menghampiri Nili dan Piao. Ia pun mengatakan, dunia linglong kecil menghasilkan akar roh langit kelas 8 dan 1 akar roh langit kelas 5. Apa itu adalah kalian? Nili merasa gadis kecil ini sepertinya terlihat familiar. Piao bertanya, Yuyin datang ke sini bukan untuk merekrut mereka. Yuyin bilang bakat kalian masih belum memenuhi syarat untuk mendapatkan undangan bergabung dari keluarga Longyin kami. Mendengar keluarga Longyin, Nili mengingat di kehidupan sebelumnya, gurunya mati di tangan keluarga Longyin, dibunuh oleh penyihir tua bernama Long Yuyin. Yuyin mengatakan bakat hanya dapat mempengaruhi kultivasi sampai tingkatan tertentu. Walaupun seorang pecundang, selama keluarga kami mau, juga bisa mengembangkannya menjadi seorang jenius.
Hari ini Nili memadatkan api roh dan membuat Yuyin sedikit tertarik kepada Nili. Ia berharap Nili tidak mengecewakannya. Nili bilang apa yang salah dengan gadis ini. Piao menambahkan wanita itu mendatangi kita hanya untuk mengatakan kalau ia tertarik kepada Nili. Piao menduga jangan-jangan Yuyin menyukai Nili. Lalu datanglah seorang pria bernama Gubei dari keluarga Gu. Ia mengatakan, diperhatikan oleh Long Yuyin kalian sangat sial. Ia memberitahu, Yuyin sudah bertunangan 2 tahun lalu. Hasilnya selama kompetisi bela diri, dia menghajar tunangannya sampai habis-habisan. Gubei yakin tidak ada yang mau menikah dengan Yuyin. Tunangan keluarga Long Yuyin bisa dianggap sebagai keluarga besar. Belakangan tidak tahu mengapa dia tidak membuat onar. Dan Yuyin adalah naga betina ganas, tidak boleh memprovokasinya. Nili tahu ia adalah Long Yuyin, begitu mendominasi dan bertindak sesuka hatinya, juga menghabisi gurunya. Wanita yang menyebabkan perpecahan di sekte bulu ilahi dan sekarang masih seorang gadis. Pantas saja Nili tidak mengenalinya. Nili mengetahui bahwa Gubei adalah anak yang hilang dari sekte bulu ilahi. Dalam kehidupan sebelumnya, Gubei satu-satunya orang yang bisa seimbang dengan Yuyin di sekte bulu ilahi. Dan dia adalah keturunan keluarga Gu. Tidak seperti Yuyin yang memiliki keturunan naga merah dan bakat tertinggi. Gubei bergantung sepenuhnya pada pemahaman sendiri tentang bela diri untuk mencapai titik tertingginya. Tapi Nili tahu sekarang Gubei masih belum terlalu dewasa. Gubei mengatakan ia sudah tahu Nili dan Piao dari awal. Piao terkejut ternyata Gubei mengetahui mereka. Gubei bilang jenius dari berbagai kota dan dunia kecil selama memiliki akar roh langit pasti akan segera menjadi incaran berbagai kekuatan di Akademi Tianling. Terlebih lagi akar roh langit kelas 8 dan akar roh langit kelas 5. Banyak sekali kekuatan yang sedang mengincar Nili dan Piao. Sedangkan Gubei hanya tertarik kepada Yuyin, akan tetapi gadis itu tertarik kepada Nili dan Piao. Gubei ingin memeriksa orang-orang seperti apa Nili dan Piao. Piao mengatakan Gubei menyukai Yuyin, bahkan membuat cacat tunangannya. Jangan-jangan Gubei seorang masokis. Gubei membela apa Piao tidak merasa. Wanita seperti Yuyin sangat menarik untuk ditaklukkan. Karena ia sangat suka cewek sedingin es seperti ini. Sebenarnya mereka sangatlah bergelora. Mendengar itu, Piao pun ingin melanjutkan obrolan. Gubei bilang kita benar-benar ditakdirkan. Sementara itu, Nili yang melihat bawahan Hualing mengawasi mereka. Nili bilang ini bukan tempat untuk mengobrol. Lebih baik mencari tempat yang lain. Hingga akhirnya mereka pergi untuk mencari tempat mengobrol yang aman. Bawahan Hualing yang bernama Hanjing mengatakan 5 tempat untuk tahun ini adalah Long Yuyin, Gubei dan juga Jin Fan. Sudah pasti akan masuk. 2 orang dari dunia linglong kecil itu pasti pesaing terbesar mereka. Untuk meningkatkan kekuatan, Nili dan Piao pasti akan memasuki tempat ujian. Dan ia akan segera memberitahu semua orang, Tuan Muda Hualing akan membuat sebuah pengaturan. Oke guys, itu adalah dari Donghua yang berjudul Tales of Demon Age God part ke-93-nya di season 7 kali ini. Dan untuk bahas selanjutnya akan diupdate seminggu sekali, oke? Dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua. Dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.